Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mengantar filsafat ilmu, bagaimana filsafat ilmu sebagai sebuah bidang mata kuliah yang dipelajari mahasiswa filsafat, di mana filsafat ilmu ini kita mencoba melihat ilmu ya, dengan kacamata filsafat ya, karena walaupun ilmu itu memang berada dalam lingkaran filsafat itu sendiri, tapi kita ingin mencoba melihat perspektif filsafat terhadap ilmu. Namun sebelumnya saya perlu menjelaskan dari awal ya, dari masa Yunaninya, di mana dari Yunani itu sendiri filsafat muncul ya beberapa belasan abad yang lalu atau puluhan abad yang lalu. Sejak filsafat diperkenalkan di Yunani, dan pemikir pertama mereka yang paling terkenal itu adalah Thales ya, yang hidup di 625 sampai 545 sebelum Masehi ya, yang berhasil mengembangkan teori geometri dan matematika. Lalu ada Lysippos dan Demokritos yang mengembangkan teori tentang materi. Kemudian muncul Hippocrates yang mengembangkan ilmu kedokteran. Lalu Euclid yang mengembangkan teori geometri edukatif, dan Socrates yang mengembangkan teori tentang moral. Lalu muridnya Plato mengembangkan teori tentang ide, Aristoteles yang mengembangkan teori tentang dunia. Nah, dari abad ke-6 sebelum Masehi, Yunani sudah melakukan terobosan-terobosan luar biasa saat itu terhadap ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat pada masa pertengahan atau abad pertengahan, pemikiran pada masa ini dalam dunia filsafat didominasi oleh kepercayaan atau terhadap kajian yang mendalam antara menggabungkan filsafat dan agama. Agama masuk ke dalam wilayah di mana filsafat menjadi sebuah mitra ya, yang digunakan oleh para filsuf dalam membahas kehidupan manusia, sehingga semua permasalahan pada masa itu selalu didasarkan atas agama, sehingga corak kefilsafatannya masa itu bersifat teosentris. Maka pada abad ke-6 Masehi berdirilah sekolah-sekolah yang mempelajari gramatika, aritmatika, geometri, astronomi, dan musik, yang nantinya pada abad ke-13 ya, berdiri banyak universitas dan ordo untuk mereka yang mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama. Ordo dalam pengertian agama Kristen tentunya ya, atau Katolik ya. Nah, tokoh pada masa ini misalnya yang terkenal itu ada Anselmus, ada Abelardus, ada Thomas Aquinas ya, ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali ya, banyak, bahkan ada Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Sehingga masa ini juga sering kita kenal dengan istilah era skolastik. Kemudian pada tahap berikutnya, pada masa modern, ke abad modern, pemikiran filsafat yang berhasil menempatkan manusia pada tempat yang utama ya dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya tentang manusia itu dikenal dengan istilah antroposentris. Di abad pertengahan itu bersifat teosentris, maka di abad modern ini lebih bersifat tentang manusianya sendiri menjadi objek kajian, sehingga terlihat dengan teori antroposentris menyebutnya.
Pemikiran filsafat ya diupayakan lebih bersifat praktis, yang berarti pemikiran filsafat diarahkan pada upaya menguasai alam ya, menggunakan dan menemukan berbagai temuan ilmiah, di mana pada abad ke-19 perkembangan atau dominasi filsafat telah mampu membentuk sebuah kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan cara mereka sendiri. Misalnya terlihat corak filsafat Amerika, filsafat Prancis, filsafat Inggris, filsafat Jerman, kalau di Asia filsafat Persia, filsafat India, filsafat China misalnya. Akan kalau di Indonesia kita belakangan menyebutnya dengan filsafat Nusantara. Kemudian belakangan sendiri, yaitu masa kontemporer. Pada masa ini pemikiran filsafat desentralisasi manusia berkembang, karena pemikiran filsafat pada masa ini lebih memberikan perhatian secara khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Jadi filsafat pada masa ini memberikan perhatian yang lebih spesifik pada bahasa dan etika sosial. Nah, dalam bahasa misalnya ditemukan masalah-masalah mengenai arti kata dan arti pernyataan, karena banyak muncul berbagai istilah yang menimbulkan multitafsir. Lalu di sini muncul filsafat analitik ya, yang membahas cara berpikir untuk mengatur penggunaan kata-kata istilah agar tidak menimbulkan salah interpretasi. Maka pada pertengahan abad 20 muncul aliran filsafat seperti neo-Thomisme, ada neo-Kantianisme, ada neo-Hegelianisme, ada kritik ilmu historisisme, ada irasionalisme ya, dan spiritualisme ya, dan macam-macam. Pada masa ini mulai muncul dinamika filsafat yang senantiasa berkembang di era kontemporer. Kita melihat bahwa filsafat secara singkat bisa kita pahami, dia berasal dari Yunani, kemudian dari bahasa philosophia atau philanthropia, juga yang menyebut philos dan sophos yang artinya adalah cinta kepada kebijaksanaan. Kalau Plato menyebut filsafat itu sebagai pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang hakiki, karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Lalu muridnya Aristoteles menyebut bahwa ilmu filsafat itu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. Lalu kemudian ada René Descartes dari Prancis menyebutkan bahwa filsafat itu adalah pengetahuan atau ilmu yang bicara tentang hakikat yang sebenarnya. Immanuel Kant, ya, filsuf dari Jerman, menyebutkan bahwa filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Ya. Kan membahas 4 persoalan dalam dunia filsafat menurut dia yang paling pokok. Yang pertama pertanyaannya adalah apa yang dapat kita ketahui? Lalu yang mengatakan ini dijawab oleh metafisik. Kedua, apa yang boleh kita kerjakan? Dan ini dijawab oleh etika. Lalu ketiga, apa yang dinamakan manusia? Nah, ini yang dijawab oleh antropologi. Sampai di mana harapan kita dijawab? Nah, ini dijawab oleh agama. Nah, ini dari pandangan sekian banyak filsafat didefinisikan oleh para filsuf, dan tentu masih banyak pandangan-pandangan lain, paling tidak dari beberapa tokoh-tokoh filsafat ternama ini kita memahami bahwa filsafat itu, kalau kita melihat pengertian dari kata ilmu, misalnya dalam bahasa Arab ilmu itu dari kata alima ya, alima ya'lamu ilman, berarti pengetahuan. Jadi ilmu adalah pengetahuan. Dalam bahasa Arab antara ilmu dan pengetahuan dibuat sama ya. Ilmu sendiri mengandung 3 kategori sesungguhnya, yaitu ada hipotesis, ada teori,
hukum. Sementara macam-macam jenis ilmu itu ada ilmu praktis, ada ilmu praktis normatif, ada ilmu praktis positif, lalu ada ilmu spekulatif, ideografis, lalu ilmu spekulatif, nomotetis, ada juga yang terakhir ilmu spekulatif teoritis. Sementara kalau kita lihat dalam kamus bahasa Inggris misalnya, antara ilmu dan pengetahuan itu berbeda ya. Mereka menyebut pengetahuan dengan knowledge, sementara ilmu disebut dengan science ya, dalam bahasa Inggrisnya. Menurut si De Gazalba, pengetahuan adalah hasil dari kenal, tahu, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Sehingga pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Nah, dalam kamus filsafat itu dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Jenis-jenis pengetahuan ada paling tidak 4 ya. Common sense ya, pengetahuan biasa. Seorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik pengetahuan tersebut. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan, mensistematisasikan common sense. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat adalah pengetahuan agama, di mana pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui utusannya dan melalui kitab suci. Sementara dalam bahasa Indonesia ya, kalau kita lihat istilah ilmu ya, kalau tadi kita bahas pengetahuan itu memang sedikit berbeda, ibarat dengan membahasakan antara science dan knowledge di dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya memang dengan pengetahuan, agak mirip dengan bahasa Arab ya. Sehingga untuk membedakannya perlu dikelompokkan atau dibedakan antara pengetahuan yang sifatnya pra-ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah, pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Di antara syarat-syarat ilmiah tersebut harus memiliki objek tertentu, harus bersistem, harus memiliki metode tertentu, dan sifatnya general atau bersifat umum. Lalu kita coba cari penjelasan bagaimana sih tujuan mempelajari filsafat ilmu itu. Paling tidak ada 4 ya tujuan mempelajari filsafat ilmu itu. Yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu itu. Dengan mempelajari pokok-pokok ilmu itu kita akan tahu bagaimana sumber pengetahuan yang benar itu seperti apa, hakikat ilmu itu seperti apa, dan tujuan ilmu itu sendiri apa. Lalu yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita dapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Jadi dia saling berkaitan ya, ilmu dari awal di Yunani dulu berkembang hingga saat sekarang, dan perlu kita ketahui proses itu sebagai gambaran ya dari perkembangan dinamika ilmu pengetahuan dari awal hingga akhir. Yang ketiga, menjadi pedoman untuk membedakan studi ilmiah dan non ilmiah. Jadi kalau orang yang berilmu atau dengan menggunakan teori ilmu, kita tahu ya mana yang ilmiah, mana yang tidak ilmiah, mana yang pseudo ilmiah, mana yang ilmiah. Ada yang ilmiah tapi semu gitu ya, pseudo ilmiah gitu. Dari sini kita bisa melihat dengan berpedoman pada tujuan ya mempelajari filsafat ilmu. Lalu yang keempat adalah mempertegas bahwa persoalan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Jadi clear bahwa agama itu memperkuat ilmu, karena dorongan menuntut ilmu dalam Islam misalnya sangat kuat. Bahkan ayat yang pertama turun itu adalah membaca realitas alam ini secara empirikal, membaca ayat-ayat qauliyah yang ada dalam kitab suci dan hadis Nabi, dan semuanya itu menjadi kita tahu ya, bahwa agama mendorong perkembangan ilmu, dan ilmu memberikan pemahaman kita yang lebih baik dalam memahami agama.
Kemudian bagaimana hubungan filsafat ilmu dengan ilmu lain? Jadi filsafat itu sebenarnya bertugas ya, berusaha menyatu padukan masing-masing ilmu, mengatasi spesialisasi, ya, merumuskan pandangan yang didasarkan atas pengalaman manusia, mengatur hasil-hasil berbagai ilmu khusus ke dalam suatu pandangan yang menjadi pandangan dunia atau world view. Ya, sehingga filsafat sebagai mother of science atau induknya ilmu ya, dari ilmu khusus ya, merupakan bagian dari filsafat itu sendiri, karena filsafat adalah ilmu yang sangat tertua sesungguhnya. Kemudian filsafat ilmu secara kritis menganalisis konsep-konsep dasar dan memeriksa asumsi-asumsi dari ilmu ya, untuk memperoleh arti validitasnya, sehingga hasil yang dicapai mempunyai landasan yang kuat. Meskipun secara historis antara ilmu dan filsafat pernah merupakan suatu kesatuan, namun dalam perkembangan selanjutnya mengalami divergensi, di mana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran manusia. Kondisi ini mendorong pada upaya untuk memposisikan keduanya secara tepat dan sesuai dengan batas wilayahnya masing-masing, bukan untuk mengisolasi. Ilmu berkembang lebih pesat, filsafat tinggalkan, tidak. Mereka tetap saling berkaitan satu sama lain, saling menyapa, saling menguatkan. Kemudian bagaimana hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan? Ya, kalau kita rumuskan, paling tidak kita bisa lihat dalam dua rumusan. Yang pertama, filsafat mempunyai objek yang lebih luas sesungguhnya, sifatnya lebih universal, sedangkan ilmu pengetahuan atau ilmu itu objeknya terbatas, khususnya lapangannya saja. Ilmu kedokteran hanya sebatas bidang kedokteran, ilmu hukum atas tentang hukum, ilmu sejarah terbatas pada sejarah, ilmu bumi terbatas pada bumi. Jadi lebih spesifik ya, sementara filsafat kalau lebih bersifat umum. Yang kedua, filsafat hendak memberikan pengetahuan, pemahaman lebih dalam ya, dengan menunjukkan sebab-sebab yang terakhir. Sedangkan ilmu pengetahuan juga menunjukkan sebab-sebab tetapi tidak begitu mendalam. Kemudian bagaimana dengan problematika filsafat ilmu? Adakah? Ya, tentu saja ada ya, dalam membangun wawasan keilmuan dan terutama upaya mengembangkan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Problematika filsafat ilmu dapat diidentifikasi menjadi beberapa hal. Misalnya, pertama mempelajari struktur fundamental atau fundamental structure suatu ilmu. Dua, mempelajari struktur logis atau logical structure suatu ilmu. Yang ketiga, sesuai dengan sifat heuristik dan filsafat dari filsafat, di mana filsafat ilmu berusaha mencari terobosan baru agar suatu ilmu tetap dapat bertahan atau survive ya, marketable ya, diterima orang pasaran istilahnya, orang umum dan aktual dan berguna. Kemudian melakukan kritik analisis atau analisis kritik, sehingga kalau secara sederhana bisa kita dapat poinnya bahwa filsafat merupakan cara berpikir yang kompleks, suatu pandangan atau teori yang sering tidak bertujuan praktis ya, tetapi lebih teoritis. Filsafat selalu memandang sebab-sebab terdalam tercapai dengan akal budi murni. Kemudian filsafat membantu untuk mendalami pernyataan asasi manusia tentang makna ya, tentang meaning, makna realitas ya, dan ruang lingkup yang dapat dipelajari secara sistematik dan secara historis. Sementara filsafat ilmu dua kata yang terpisah sesungguhnya, tetapi saling berkait. Filsafat sebagai proses berpikir ya, yang sistematis dan radikal, sementara filsafat ilmu segenap pemikiran yang reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Sehingga filsafat ilmu merupakan suatu telaah
kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu, dan tentu terhadap lambang-lambang dan struktur penalaran tentang sistem lambang yang digunakan filsafat. Nah, filsafat ilmu juga berupaya mencari kejelasan mengenai dasar-dasar dan konsep serta wacana yang berkembang dalam postulat mengenai ilmu itu sendiri. Demikian pengantar filsafat ilmu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.